Alhamdulillah. Kalau ditanya kabar hari ini cuma alhamdulillah aja. Alhamdulillah, sehat, barokah ya. Udah sarapan tadi? Alhamdulillah. Belum ya, nanti kita sarapan ya. Sendiri-sendiri tapi. Baik Ananda, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang kita hadapi, terutama di masalah tentang remaja atau pelajar khususnya. Nah, Ananda, untuk materinya itu memang kita sudah membahas di pembelajaran sebelumnya, tapi ini ada kaitannya, yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, nanti dalam pembelajaran ini kita akan berdiskusi, akan membahas juga tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar, terutama yang berkaitan dengan keseriusan dalam menuntut ilmu. Nah, sebelumnya Ibu izin untuk presensi terlebih dahulu. Untuk hari ini kita coba cek Ananda Abdullah, ini ya pengayaan tadi. Abiu, oke. Agni, Armeita, Badrika, iya Badrika lagi di perpus. Kemudian Cila, Diandra, oke. Eksan, mana Eksan? Jafal hadir. Kesya Azahra, kemudian Kesya Jenar, menimba ilmu, dan juga kita sebagai bentuk syukur kita diberikan nikmat oleh Allah. Nah, Ananda, ada beberapa kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari ya. Di antaranya, Ibu minta tolong Rizky dibacakan yang keras. Oke. Memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama, menganalisis nilai-nilai Islam dalam menunjukkan kesadaran menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, menyajikan nilai-nilai Islam dalam menunjukkan kesadaran menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Oke, kasih aplaus untuk Rizky udah membacakan. Ananda, tadi Rizky sudah membacakan tentang kompetensi dasar dan indikator. Jadi tujuan dari pembelajaran ini diantaranya nanti kita akan dapat memiliki sikap kesadaran untuk menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama, serta kita bisa menyajikan nilai-nilai Islam dalam menunjukkan kesadaran menuntut ilmu, menerapkan dan tentunya disampaikan kepada sesama. Jadi tidak hanya selesai di kita, tapi kita harus menyampaikan kepada orang lain. Nah, ternyata Ananda dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, ya sekarang ini Anda juga dalam upaya menuntut ilmu, itu ada tantangannya. Ya, ada tantangannya. Ibu menyebutkan tantangan, bukan hambatan ya. Beda nggak tantangan sama hambatan? Bedanya apa? Boleh angkat tangan? Oh, Pratasta. Oke, apa? Bedanya tantangan sama hambatan menurut Ananda? Hambatan tuh yang mempersulit, tantangan? Kalau tantangan tuh ya ujian aja. Ujian. Kalau yang harus dilalui, kalau hambatan nggak dilalui? Mundur aja. Ya nggak apa, kita kasih kepada Pratasta udah menjawab. Antara tantangan dan hambatan, tapi lebih memiliki nilai positif, semangat kita menyebutnya tantangan. Karena apa? Tantangan itu sesuatu yang menantang bagi usia remaja pelajar ini suka dengan tantangan. Dalam menuntut ilmu itu tantangannya ada dua, mungkin juga bisa ditambah ya. Tantangan itu ada dalam diri sendiri dan orang lain. Lebih sulit mana tantangan dari diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Kenapa? Karena kita malas sendiri. Faktor dari teman, ya. Teman bisa nggak menjadi penghambat untuk menuntut ilmu? Apa? Misalnya, kenapa? Main game, Bu. Ngajak main game. Ya. Terus ada yang bisa ngajak untuk masuk kelasnya terlambat. Ini bisa juga ya. Skip, Bu. Nah, oke, hari ini kita akan spesifik tentang pengaruh yang terjadi dalam diri, terutama dalam penggunaan handphone. Ya.
dalam menuntut ilmu adalah pengaruh handphone terhadap minat belajar siswa. Nah, apakah HP mendorong siswa untuk lebih serius dalam belajar? Kadang-kadang, tergantung. Menjadi pendorong minat belajar siswa itu yang penggunaannya seperti apa? Tapi HP bisa menjadi penghambat dalam minat belajar siswa yang penggunaannya seperti apa? Ya, berarti ada dua hal ini, penggunaannya seperti apa. Nah, Ibu minta Ananda untuk mendiskusikan terkait dengan tema ini. Pengelompokannya silakan, mungkin bisa yang lebih dekat saja biar mudah. Kita kasih waktu berapa? 5 menit? Kurang 30. Cukup, jangan. Bentar ya. 10. Masalahnya gimana sih? Contohnya berapa? Contohnya ya masing-masing 3, tapi nanti ketika menjelaskan bisa menjabarkan. Ya, jadi nggak banyak, jadi Anda butuh waktu insya Allah 5 menit cukup ya. Silahkan berkelompok ini ya, serentak. Dikasih nama semua anggota kelompoknya tertulis di situ. Silakan. Ya. Kalian mau bersama siapa? Berdua ya, Nak ya. Ya kan? Silakan. Banyak titiknya yang bagus dulu. Gantikan. Ada duit nggak? Kalau HP itu paling cuma buat apa ya? Kayak ngerjain di LMS itu kalau HP buat searching. Negatifnya lebih banyak, bisa buat main game, kamu ini scroll TikTok, bisa bikin berdasarkan pengalaman Rizky ya, ya. Nah, kalau tahu negatifnya banyak, gimana caranya kita juga punya niatan untuk menghindari ya kan? Nah, tipsnya boleh dikasih di situ. Gimana sih supaya kita konsisten dong, tahu itu buruk tapi gimana kelanjutannya gitu ya, nggak berhenti di teori ya. Akan didiskusikan negatifnya kenapa, positif kenapa. Terus kalau tahu itu negatif, gimana langkah kita untuk bisa menghindari gitu ya. Misalnya boleh ya, biar keren, biar menguatkan ya. Oke, silahkan. Gimana, sudah menemukan jawabannya? Sudah sepakat kira-kira banyak positif negatifnya, terus langkahnya apa gitu? Silakan tuliskan poin-poinnya ya. Kasih tips-tips nih yang mudah Anda praktekkan, kira-kira seperti apa? Kan tahu kalau negatifnya mungkin banyak, tapi kok pada ngelakuin gitu kan? Nah, solusinya itu apa gitu? Ya. Ya. Terus pakai dan lalu mendapatkan informasi yang lebih luas gak sih? Kan sama aja itu. Makanya ini mudah mencari informasi. Satunya lebih luas informasinya. Dapat tambahan materi buat jawaban ya. Bukan kan apa dari dasarnya dulu tadi, apa misalnya berarti dampak banyak dampak Ibu minta untuk hadap ke depan. Ananda, ayo hadap ke depan. Kita dengarkan hasil diskusi dari Ibu sebut kelompok 1 lah ya, karena maju pertama ya. Kelompok itu semua. Oke. Sudah siap Ananda? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami mengenai pengaruh handphone terhadap minat belajar siswa. Yang pertama itu ada pengaruh positif. Yang pertama itu pengaruh positif dari handphone, mencari informasi tambahan untuk nyari tambahan materi yang misalnya kita belum ketahui dari pelajaran yang diberikan oleh guru. Terus yang kedua, menambah wawasan mengenai sesuatu yang belum kita pahami. Misalnya ada sesuatu yang kita
kita nggak tahu, kita bisa cari materi tersebut di Google atau mungkin aplikasi yang lain. Tugas seperti kalkulator, blend friendly, aplikasi pendukung, GeoGebra, foto. Terus ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya yang pertama itu bisa memecah konsentrasi saat kita belajar atau mengerjakan tugas. Contohnya mungkin banyak dari kita yang lagi ngerjain tugas tiba-tiba ke distract dengan TikTok atau misalnya dengan Instagram dan membuat tugas kita itu lalai dan dikerjain gitu. Terus yang kedua bisa, handphone itu bisa membuat kita buat misalnya kayak kali lagi tugas malah scroll TikTok atau lain itu bisa dan malah berarti digunakannya saat mencari materi atau buat bantuan dari tugas kayak kalkulator dan lain-lain. Oke. Kasih plus dong untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita dengarkan presentasi selanjutnya ya. Terima kasih. Karena pengalaman mungkin ya. Silakan. Bisa mencari informasi karena di buku itu pertama kita kalau beli buku kalau mau mencari informasi buku kita harus membeli buku lagi sehingga itu lumayan boros kepada kita, sehingga dihadirkan HP sehingga kita bisa mencari banyak informasi dalam satu harga. Tadi dalam menuntut ilmu. Mencari poinnya tentang keseriusan dalam menuntut ilmu dari dua tokoh ini. Iya, artinya untuk organisasi kita ini kita beri nama Korban. Allah itu terlindung bagi orang-orang yang Dua ulama tadi dalam menuntut ilmu. Ibu minta tolong, ada yang mau berpendapat bagaimana perjuangan dua tokoh tersebut untuk menuntut ilmu. Silakan. Jangan banyak cobaan akan menyerah. Anak Nacio coba. Ya banyak cobaannya aja. Ya banyak rintangan yang dilalui. Oke. Ya. Satu lagi. Anda silakan. Pada zaman itu untuk menyebarkan agama Islam ke umat dan masyarakat itu pasti cukup susah karena kan harus melalui tantangan juga. Jadi kedua tokoh itu bisa kita amalkan sikap-sikapnya dalam menyebarkan budaya Islam di umat dan masyarakat. Terima kasih ya. Poin tentang keseriusan dalam menuntut ilmu. Kan kalau Anda ingat Kiai Hasyim Asy'ari perjuangannya tuh untuk nyari ilmu tuh nggak satu tempat, ya, bahkan nggak satu kiai. Siapa? Tunjuk aja. Siapa? Tadi udah mau ngangkat-ngangkat nggak jadi, silakan. Kayak gini lagi mau. Nggak apa yuk? Apa perjuangannya? Ya, memang apa belajarnya sampai orang sampai buka gitu tertangkap. Hati-hati dalam penggunaannya, bijak dalam penggunaannya. Baik, terima kasih Ananda atas waktunya. Besok sudah mulai ujian, maka Ibu doakan Ananda semuanya bisa mengerjakan soal dengan maksimal. Ya, tidak hanya anak kejujuran, termasuk tadi penggunaan HP nggak boleh, HP digunakan untuk nyontek. Ya, astagfirullah nggak boleh. Harus bijak dalam penggunaan HP. Dengan anak di sini, untuk hari ini pertemuannya kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa majelis bersama-sama.